Pak Benny, kalau kemarin Presiden memanggil Menteri-Menteri Ekonomi, termasuk Gubernur BI, untuk intervensi terkait dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini, intervensi apa sih yang bisa dilakukan pemerintah agar ya minimal mengerem lah nilai tukar ini yang agar nggak sampai luar biasa tadi prediksinya sampai 20 atau 22 ribu oleh pengamat ekonomi ini, Pak? Sebetulnya ada banyak hal sih yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu harus mencegah tadi ya, kalau yang dilakukan di India nih ya, contohnya India itu konsumen emas terbesar di dunia. Emas itu belinya kan pakai dolar, namanya komoditis internasional. So yang dilakukan Modi ketika India diserang, dia minta rakyatnya pertama mengurangi belanja logam mulia karena itu konsumsi terbesar rakyat India. Yang kedua, dia minta rakyatnya buat kurangin jalan-jalan ke luar negeri karena itu pasti kebocoran devisa. Karena ternyata pembelanja dolar terbesar di dunia dari sektor pariwisata selain Cina itu adalah India. Orang India traveling bawa dolar. Makin banyak orang India traveling ke luar negeri, makin hancur nilai rupiah terhadap US dollar. So itu yang dilakukan India. Nah, Indonesia bisa nggak lakukan yang sama? Iya, kita juga bisa lakukan yang sama. Kita harusnya pemerintah, kalau India mengurangi belanja emas, Indonesia harusnya mengurangi belanja energi tadi, substitusi gitu. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah, oke, kalau gitu kita kurangin mobil bensin yang pakai tenaga dinosaurus, fosil dinosaurus ini, karena mereka menghancurkan rupiah. Artinya pemerintah harusnya memberikan insentif lebih banyak, lebih besar orang yang pakai mobil listrik. Karena mobil listrik jalannya pakai listrik, listriknya dari batu bara. Indonesia punya batu bara terbesar di Asia Tenggara. Artinya kita bisa jalan negara kita, truk kita, logistik kita tanpa harus pakai impor dari Timur Tengah minyak gitu. Itu yang harusnya disuarakan tuh. Karena dari situ bisa langsung kita hilang drastis. Kita impor lebih dari 800.000 barel setiap hari. Kita bisa kurangin itu signifikan kalau pemerintah substitusi itu. Yang kedua, ya pemerintah juga mau nggak mau menurut saya udah harus mau memberikan insentif lah ke pengusaha-pengusaha berbasis ekspor karena dia mendatangkan devisa. Jadi berikan kredit yang lebih murah. Jangan hari ini orang punya kredit ke bank bayar 13% setahun, 14% setahun pakai pinjam. Jadi orang harus diberi insentif sama pemerintah. Kredit kalau bisnis you ekspor ke luar negeri, penghasilan kamu dolar, kita kasih bunga 2% aja deh, biar kamu bisa beli mesin baru, biar kamu bisa buka lapangan kerja lagi, biar kamu bisa buka cabang, biar ekspor kamu tambah besar. Itu yang harus dilakukan. Itu yang dilakukan negara-negara lain juga. Sehingga makin banyak dolar yang masuk ke negaranya. Karena perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor ini makin berdaya guna. Nah, yang hari-hari ini kita lihat justru yang gampang dapat kredit dari bank adalah perusahaan-perusahaan pengkhianat bangsa yang hobinya impor tepung terigu, impor gandum, di Indonesia dibikin jadi biskuit lah, jadi mie rebus lah, mie goreng lah. Mereka yang kebanjiran duit gitu. Semakin banyak mereka impor, udah makin hancur negara kita, udah pasti. Jadi normal-normal aja.